Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pemirsa pecinta kajian online PC Balai Endah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berjumpa kembali di kajian ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saat ini masih mengkaji Quran surat At-Taghabun ayat 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum, sesungguhnya di antara pasangan kalian juga keturunan kalian akan ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdaruhum, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan untuk berhati-hati dan waspada. Ayat itulah yang saat ini kita akan kaji. Ya, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menjelaskan yang dimaksud dengan pasangan itu adalah bisa jadi pasangan bagi istri adalah suami, demikian pula pasangan bagi suami adalah istri. Demikian pula keturunan itu ada yang menjadi musuh. Nah, ini sudah dijelaskan di video sebelumnya, bisa dilihat di channel kajian online PC Balai Endah. Baik, sebagaimana kisah-kisah yang telah saya jelaskan, bahwasanya bisa jadi suami yang menjadi musuh bagi istri, sebagaimana kisah keluarga Fir'aun. Ada juga yang istri yang menjadi musuh bagi suami. Siapakah itu? Yakni keluarga Nabi Nuh. Dan ada juga yang suami dan istrinya itu kompak dalam memusuhi, membenci akan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya di antara pasangan kalian, demikian pula keturunan kalian, itu ada yang menjadi musuh. Ini mesti kita ketahui, mesti kita sadari bahwasanya al ilmu qoblal amal wal qaul, qoblal qauli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum beramal, demikian pula sebelum berkata. Ini arahan bagi kita semua, yaitu orang yang beriman mesti disiapkan ketika mau melaksanakan jenjang yang serius dengan pasangan, yaitu pernikahan. Karena bisa jadi sebelum masuk kepada pernikahan, maka segala sesuatu itu tidak terang benderang, tidak tahu. Yang jelas sebelum pernikahan itu segalanya itu manis, segalanya itu baik. Oleh karena itu ketika memasuki pernikahan, nah maka semuanya akan jelas. Tentu saja, kenapa? Karena sekarang sering bertemu. Kalau sebelumnya, ya, sebelum masuk kepada pernikahan itu kan jarang bertemu itu. Artinya sedikit sekali yang akan menjadi urusan yang diketahui bahwa hal itu adalah perkara
yang menghalangi akan perjuangan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah menikah bisa jadi semuanya itu jelas. Nah, oleh karena itu ilmu ini sesungguhnya di antara kalian, di antara pasangan kalian dan keturunan kalian itu ada yang menjadi musuh. Artinya disiapkan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan arahan tipe-tipe pasangan yang akan membela, demikian pula memperjuangkan akan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi mengatakan bahwasanya pasangan itu dinikahi karena apa? Satu, karena rupawan atau karena cantiknya, demikian pula karena hartanya, dan yang ketiga karena keturunannya. Nah, kemudian yang keempat karena agamanya. Nabi SAW menekankan untuk memegang akan agamanya. Supaya apa? Supaya ini yang akan menjadi penyebab berjuang di dalam rumah tangga itu lillahi, karena Allah. Oleh karena itu jelas apa yang mesti diperjuangkan ketika mengarungi rumah tangga. Kalau misalkan pegangan kita jelas, yaitu agamanya. Tetapi hadis ini bukan tidak boleh melihat akan rupawannya, hartanya, demikian pula keturunan. Bukan seperti itu. Tapi yang ketiga ini jangan dijadikan pegangan yang pokok. Justru yang menjadi pegangan yang pokok itu adalah agama. Kenapa? Jelas ini. Allah mengatakan bisa jadi di antara pasangan kalian itu akan menjadi musuh. Demikian pula keturunan juga bisa menjadi musuh. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, ketika kita memiliki yang namanya pasangan, demikian pula keturunan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fahzaruhum. Setelah memiliki pasangan dan keturunan, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Oleh karena itu di sini dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan al-hadzaru. Al-hadzaru itu Imam Ar-Raghib menjelaskan al-hadzaru ihtirazun min makhifin. Artinya adalah kehati-hatian atau kewaspadaan dari yang ditakuti atau yang dikhawatirkan. Artinya sebelum mengarungi rumah tangga sudah disiapkan bahwa bisa jadi, bukan kepastian, bahwa bisa jadi di antara pasangan demikian pula keturunan itu ada yang menjadi musuh. Ketika kita memiliki ilmu seperti ini, maka tidak kaget ketika mengarungi rumah tangga. Sekali lagi, Imam Ar-Raghib mengatakan kehati-hatian atau kewaspadaan dari yang ditakuti atau yang dikhawatirkan. Jadi mesti hati-hati, demikian pula waspada. Celah manakah yang akan tergoda, celah manakah yang akan bahwasanya diri ini terhalangi untuk membela agama Islam, itu mesti diperhatikan. Itu celah yang mana yang biasa pasangan demikian pula keturunan menghalangi kita untuk melaksanakan amal soleh. Dari penjelasan ini dapat dimaknai bahwasanya mesti hati-hati dan waspada ketika memiliki pasangan dan keturunan. Kenapa? Karena sebagian dari mereka disifati dengan sifat musuh. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan musuh ini bukan musuh peperangan yang kaitannya dengan pedang atau pukulan, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan musuh ini
terkadang pasangan dan keturunan itu pekerjaannya yakni menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, al-hadar, hati-hati, dan waspada itu ada dua konotasi. Jadi mesti diperhatikan, mesti waspada, mesti hati-hati. Ada dua konotasi menurut Al-Qurtubi. Yang pertama, bisa jadi musuh tersebut ya akan membahayakan lidororin fil badani, karena membahayakan untuk badan. Karena tidak sedikit ya bisa jadi pasangan kita, demikian pula keturunan kita akan merusak diri kita itu, membahayakan kita itu dari segi badan. Itu tidak sedikit. Makanya ini menjadi pelajaran buat kita semua, bahwasanya mesti di antara pasangan demikian pula keturunan itu memiliki rasa ketakutan yang benar-benar ketakutan itu murni. Ketakutan itu berasal dari siapa? Siapa sih yang menjadi penyebab rasa ketakutan itu abadi? Nah, tentu saja karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan al-muraqabah. Bahwasanya setiap pasangan mesti memiliki rasa, memiliki keyakinan untuk senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tahu berkaitan dengan di rumah ya, orang-orang yang di sekitar tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Yang kedua, akan membahayakannya itu lidororin fiddin. Kalau yang pertama membahayakannya itu dari segi badan, yang kedua lidororin fiddin, karena membahayakan bagi agama. Adapun waspada dari yang membahayakan badan berkaitan dengan duniawi, dan adapun waspada dari yang membahayakan agama berkaitan dengan ukhrawi. Maka Allah memerintahkan hambanya untuk hati-hati dan waspada dari hal itu. Jadi manakah yang akan merusak ya kepada kita dari segi badan, demikian pula merusak dari segi agama, dunia dan ukhrawi. Bagi pasangan demikian pula keturunan itu mesti pahzarun, harus hati-hati, demikian pula harus waspada. Berkaitan dengan ungkapan ini pahdaruhum, maka para ahli tafsir berkomentar di antaranya Abul Abbas mengatakan, kunu ala hadrin minhum in sagolukum anillah. Jadilah kalian orang yang hati-hati dan waspada dari mereka jika mereka menyibukkan kalian dari mengingat Allah Ta'ala. Artinya apa yang disebut dengan hati-hati dan waspada itu bukan diam, tetapi mesti memperhatikan ya bagaimana kedua yang tadi di antara pasangan demikian pula keturunan akan menjadi musuh itu mesti kita hati-hati dari celah manakah yang akan merusak, yang akan membahayakannya. Di sana mesti harus ada sifat waspada dan hati-hati. Sementara Al-Jamasyari mengatakan wala ta'manu gawa ilahum wa syarahum. Ini nih pelajarannya. Dan janganlah kamu merasa aman dengan penyelewengan dan keburukan mereka. Jadi jangan aneh ketika pasangan kita menyeleweng, demikian pula keturunan kita menyeleweng. Jangan aneh. Kenapa jangan aneh? Karena Allah mengatakan seperti itu. Bisa jadi di antara pasangan dengan keturunan itu ada yang melaksanakan keburukan, demikian pula penyelewengan. Nah, tugas kita adalah waspada. Yang dimaksud dengan waspada yakni wala ta'manu, jangan merasa aman. Artinya kita harus mampu mengobati, harus mampu mempelajari bagaimana pasangan kita demikian pula keturunan kita itu terhindar daripada sifat al-adu, musuh yang tadi. Nah, banyak caranya ya untuk senantiasa
pasangan kita itu terlepas daripada sifat-sifat yang akan menghalangi kita dalam melaksanakan amal soleh, demikian pula berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sedekah, demikian pula sholat sunat yang lain, itu mesti diperhatikan. Nah, jangan sampai kita aman. Bisa jadi kita senantiasa mengkaji, ya, mempelajari akan Al-Quran, demikian pula Al-Hadis. Dengan siapa? Dengan keturunan kita, demikian pula dengan pasangan kita. Kalau misalkan tidak bisa sama kita, ya kita coba untuk menghadiri pengajian untuk bersama-sama, ya, menghadiri pengajian bersama-sama. Nah, bahkan untuk saat ini sangat banyak sekali, ya, ada yang disebut dengan pembelajaran pranikah. Nah, demikian pula setelah nikah yang mesti dilaksanakan apa saja sehingga antara suami istri, nah, demikian pula keturunan itu klop, pas untuk senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah barangkali arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memiliki keturunan dan pasangan, ya, yang berlaku melaksanakan sesuatu yang menghalangi kita dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahdurum itu artinya adalah maka berhati-hatilah, demikian pula waspadalah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.